Yo Chelsea fans, Mykhailo Mudryk kembali setelah ban yang dilayangkan kepada sang pemain dibatalkan oleh WADA, Asosiasi Anti Doping Atlet Internasional. Ini dikarenakan ada bare minimum doping yang dinaikkan akibat standar baru dari WADA. Nah, di video kali ini gue akan bahas beberapa informasi terupdate mengenai Mykhailo Mudryk dan juga hasil preseason Chelsea yang kalah melawan Spurs 1-2 akibat gol last minute dari Richarlison ya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai channel ini. Kita mulai aja, Mykhailo Mudryk kembali. Setelah di ban ya atau dilarang tampil sejak bulan November 2024, banyak banget hal yang sudah berubah dari Chelsea. Yang pertama tentu adalah sang manajer yang tidak lagi menukangi Chelsea dan juga berbagai pemain yang sudah datang dan pergi dari Chelsea sepanjang 2 musim terakhir. Mykhailo Mudryk terakhir ini memainkan laganya pada bulan November dan itu menjadi salah satu pukulan terberat bagi karirnya karena dia sendiri tidak tahu apa yang dia konsumsi sehingga menyebabkan zat doping yang ada dan terdeteksi di dalam dirinya ya, dan dia tidak tahu apa penyebab utama hal tersebut. Apa efek kembalinya Mykhailo Mudryk ke Chelsea? Ini tentu menjadi salah satu berita yang paling ditunggu oleh para True Blue karena hype-nya di media sosial dan juga internet ya begitu luar biasa. Mykhailo Mudryk ternyata merupakan salah satu pemain yang paling disenangi oleh para fans Chelsea. Memang di beberapa momen clutch momen yang dibuat oleh Mykhailo Mudryk ini cukup membuat decak kagum, terutama gol sang pemain ke gawang Arsenal yang paling gue ingat itu merupakan salah satu gol yang menurut gue sangat cantik dan tentu ini membuat rasa percaya diri dan juga dopamin para True Blue kembali meningkat ya. Tapi coba kita analisa secara kritis apakah kedatangan Mykhailo Mudryk ini akan membawa efek positif bagi Chelsea atau justru menjadi beban bagi Xabi Alonso. Seperti yang kita tahu, pembangunan skuad di musim ini tentu tidak memperhitungkan nama Mykhailo Mudryk. Xabi Alonso sudah merekrut penyerang sayap kiri terbaru Chelsea yaitu Morgan Rogers dengan harga yang sangat fantastis 117 juta pound sterling. Perekrutan ini tentu tanpa mempertimbangkan kembalinya seorang Mudryk dan juga mempertimbangkan kebutuhan tim terutama untuk membangun skuad di sekitar Cole Palmer di musim ini. Kembali Mykhailo Mudryk membuat stage atau kompetisi di posisi left wing ini kembali memanas ya. Di sebelah kiri sendiri kita tahu di pramusim ini dimainkan Jimmy Gittens ya, walaupun Quenda belum main karena kemungkinan besar akan dimainkan di Hong Kong. Masih ada Pedro Neto juga yang bisa mengisi posisi sebelah kiri dan yang paling sering diturunkan di preseason ini adalah Dušan Šatpaev yang juga sudah membuat gol ya di pagelaran kali ini. Nah, dengan datangnya Mykhailo Mudryk tentu Xabi Alonso harus merearrange lagi skuad yang ada dan ini kebetulan di momen yang sangat tepat baru menjalani 2 pertandingan preseason ya. Dengan kembalinya Mykhailo Mudryk tentu Xabi Alonso akan mampu memetakan siapa saja pemain yang bisa dibawa oleh Xabi Alonso ke first team Chelsea untuk musim ini. Mykhailo Mudryk sendiri akan bergabung di Hong Kong dan menjalani preseasonnya ya, dan akan melawan Juventus, kemudian ke Indonesia juga melawan AC Milan. Nah, kemudian timbul pertanyaan berikutnya, apakah seorang Mykhailo Mudryk ini mampu fit in ke dalam formasi yang diinginkan oleh Xabi Alonso? Karena kalau melihat dari preseason yang dimainkan, kemungkinan besar Xabi Alonso akan memainkan formasi 4 back dengan penyerang sayap di sebelah kiri dan kanan dan satu posisi nomor 10. Berarti akan ada kesempatan bagi Mykhailo Mudryk untuk berduel dengan Morgan Rogers ya, memperebutkan posisi utama pemain Chelsea di musim ini. Tapi apakah seorang Mudryk tipe permainannya yang memiliki take-ons yang bagus ya dan juga memiliki speed dan kecepatan ini mampu fit in dan blend dengan posisi lini serang Chelsea di mana situ ada Joe Pedro dan juga Cole Palmer dan di sebelah kirinya ya di wingback sebelah kiri ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah nanti Jorel Hato yang akan mengisi posisi tersebut atau justru ada nama lain yang akan menjadi backup bagi seorang Mudryk di posisi sebelah kiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah hampir 2 tahun tidak aktif ya memainkan kompetitif match di kasta tertinggi Premier League, apakah ini akan membuat
sedikit penampilan Mikhailo Mudryk menjadi shaky ya saat dimainkan di musim ini. Karena kita tahu walaupun seorang Mudryk ini bisa berlatih sendiri ya dan selalu mandiri, kita selalu lihat highlightnya di beberapa momen ya dia melakukan on training dengan salah satu pelatih eksternal ya untuk menjaga kondisi dan juga kebugaran seorang Mikhailo Mudryk. Tapi pertanyaannya, level match fitness yang dilakukan atau didapatkan oleh Mudryk ini tentu berbeda saat melakukan latihan sendiri dengan bermain kompetitif di dalam satu pertandingan yang memiliki unsur kompetisi ya. Kita tahu match fitness itu bukan hanya masalah kebugaran, bukan hanya masalah fitness aja, tapi bagaimana persiapan secara mental ya dan juga secara intuisi seorang pemain untuk eh, mengovercome momen-momen di dalam setiap pertandingan. Yang gue khawatirkan tidak siapnya match fitness seorang Mikhailo Mudryk ini membuat dia akan lebih banyak melakukan back pass dibandingkan dengan melakukan take ons di musim ini. Hal itu tentu kita nggak pengen terjadi karena akan mereset kembali harapan para True Blue ya dengan permainan cantik individual dan juga take ons yang pengen kita lihat dari seorang Morgan Rogers dan para winger Chelsea supaya tidak terjadi lagi momen-momen seperti di musim-musim sebelumnya ya di mana para winger Chelsea ini lebih banyak memainkan back pass dibandingkan dengan take ons. Nah, oleh karena itu menurut gua seorang Mikhailo Mudryk ini akan jauh lebih baik jika dipinjamkan dulu di musim ini, mungkin ke Strasbourg atau ke Premier League tim yang levelnya memang bisa kompetitif di posisi papan tengah atau di posisi papan atas ya, sehingga dia bisa mendapatkan match fitness, kompetitif match yang jauh lebih baik lagi dimainkan, memiliki waktu yang cukup panjang ya untuk mempersiapkan dirinya sebelum akhirnya kembali ke Chelsea di musim depan. Umurnya masih sangat muda, menurut gue sangat memungkinkan bagi seorang Mudryk ya untuk terus mengembangkan dirinya terutama di iklim Premier League sehingga dia bisa jauh lebih ready. Karena ini pemain menurut gue punya potensi ya dan juga punya kemampuan yang baik, sangat disayangkan jika di musim ini dia hanya duduk manis di bench karena tidak bisa adjust dan juga tidak bisa leveling up catch up dengan para pemain lain di Chelsea. Nah, ini tentu akan membuat sang pemain frustasi walaupun kita tahu secara attitude pemain ini tidak memiliki masalah sama sekali. Dia selalu mampu mengontrol emosi dan juga attitude-nya selama di Chelsea. Yo. Kita tahu dia juga sempat tidak dimainkan di era Enzo Maresca, di era Pochettino juga tidak menjadi pilihan utama, tapi dia selalu stay dan ready ya untuk dimainkan di setiap pertandingan. Nah, jika hal itu terjadi di umurnya yang sudah semakin matang ya dan juga menjelang usia di mana seharusnya para pemain yang memiliki potensi ini menemukan bakat terbaiknya ya. Hal ini tentu akan mengganggu perkembangan seorang Mikhailo Mudryk. Oleh karena itu menurut gua apa yang dibutuhkan oleh Mikhailo Mudryk saat ini adalah jam bermain dan juga pengalaman untuk meningkatkan match fitnessnya sebelum akhirnya dia bisa ready dan lebih memiliki impact untuk Chelsea di musim depan. Karena di musim ini gue nggak yakin pemain ini bisa memiliki impact yang instan dan menjadi bench player juga karena pasti taking ordernya juga akan berada di bawah Jimmy Gittens karena kita tahu di preseason ini Jimmy Gittens juga bermain cukup baik ya setelah di pertandingan kemarin dia sempat menciptakan assist. Nah, maka pertanyaannya menurut kalian apakah Chelsea membutuhkan Mikhailo Mudryk saat ini atau justru sebaliknya Mikhailo Mudryk yang sangat membutuhkan Chelsea untuk rejuvenate karirnya ya di Premier League dan juga akhirnya memunculkan potensi terbaik ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen karena menurut gua seorang Mudryk ini jauh lebih baik jika dipinjamkan dulu kemudian menemukan performa terbaiknya baru kembali ke Chelsea dan menjadi pemain yang memiliki impact bagi Chelsea di musim depan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kita ke berita berikutnya. Ini ada berita dari preseason di mana Chelsea kalah ya, harus tertunduk lesu akibat gol last minute dari Richarlison di friendly match di Australia ya, pertandingan terakhir. Nah, ini sebenarnya pertandingan yang cukup disayangkan karena melawan 10 pemain. Para penyerang Chelsea ini kembali lagi ya, stagnan, tidak mampu menciptakan gol di hampir 60 menit pertandingan melawan 10 pemain Spurs. Gol satu-satunya dari Chelsea ini lahir dari Estevao, assist dari Jimmy Gittens ya. Ini crossing jauh dari far post yang akhirnya bisa disambar oleh Estevao dan menandakan kembalinya sang pemain ke papan skor ya. Ini tentu setelah pertandingan Estevao juga sangat bahagia karena dia akhirnya mampu memainkan sepak bola seperti yang diinginkan setelah di half season kemarin dia sempat cedera ya. Lini depan yang tumpul di pertandingan ini juga cukup gue pertanyakan apakah Chelsea ini
bisa survive di musim ini setelah melihat apa yang terjadi di pertandingan ini ya. Tentu double deck atau low block playing yang dimainkan oleh De Zerbi di pertandingan ini sangat mencerminkan bagaimana perjalanan Chelsea di musim-musim sebelumnya ya. Chelsea selalu kesulitan untuk membongkar pertahanan low block yang ditunjukkan juga oleh De Zerbi di pertandingan kali ini. Walaupun melawan 10 pemain, tetap akhirnya lini depan Chelsea ini tidak mampu membuat satu gol dan tidak mampu mengancam gawang Spurs ya. Sepanjang 60 menit setelah kartu merah Danso ini hampir tidak ada ancaman yang sangat berarti bagi Spurs ya. Dan itu benar-benar membuat gua cukup khawatir dengan rotasi lini depan Chelsea. Di pertandingan ini merupakan lini depan terbaik yang bisa dimiliki Chelsea kecuali Morgan Rogers ya yang memang belum bergabung. Tapi sang striker Joe Pedro ini juga cukup menjadi pertanyaan gue di pertandingan kali ini, dan apakah merekrut Danny Welbeck itu merupakan keputusan yang tepat. Nah, kalau melihat di pertandingan ini tentu merekrut seorang Danny Welbeck ini merupakan keputusan yang tepat ya, karena Chelsea juga melakukan rotasi di menit ke 80 walaupun tersisa hampir 10 menit ya lebih, tapi tetap penyerang depan Chelsea pada saat ini tidak mampu mengovercome situasi tersebut. Yang ada hanyalah rotasi dari lini belakang yang dilakukan oleh Xabi Alonso membawa petaka karena gol terakhir yang dilesakan oleh Richarlison ya, ini setelah second ball, bola yang terkena tiang gawang ya, akhirnya bisa disamber oleh Richarlison akibat gagal diblok oleh Tosin dan juga Sarr. Pergantian lini belakang Chelsea ya di menit dari 70-an akhir menuju ke 80 dimasukkannya Sarr, terus juga Tosin, Achempong dan juga Anselmino ya. Ini membuat lini belakang cukup kocar-kacir di 10 menit terakhir. Rapuhnya rotasi ini juga harus menjadi perhatian khusus bagi Xabi Alonso ya, karena kita tentu tidak bisa memainkan para pemain terbaik di 38 match yang akan dilalui oleh Chelsea, karena pasti akan ada suspension, mungkin ada cedera ya, sehingga rotasi ini yang memang sangat diperlukan bagi Chelsea untuk segera dimatangkan. Dan Alonso sendiri ya sudah menyatakan hanya akan membawa 4 sampai 5 center back aja di musim ini, dan ini merupakan salah satu cara untuk menjeling kembali ya para pemain belakang ini supaya chemistry-nya semakin melekat dan mereka tidak memiliki gap ya, baik itu chemistry maupun kemampuan pada saat dilakukan rotasi. Nah, ini juga yang akan menjadi pertanyaan gua, apakah kekalahan melawan Spurs ini merupakan tumpulnya lini depan Chelsea atau justru karena memang rotasi lini belakang yang belum matang ya, dan juga para pemain yang memang kualitasnya kita tahu seperti Tosin ya, yang memang bukan standarnya Chelsea untuk menjadi seorang center back. Kalau gue pribadi lebih menyorot lini depan Chelsea ya yang kurang kreativitas dan juga kurang pressure gitu untuk melakukan ancaman ke gawang Spurs di final third-nya Spurs sendiri ya. Dan ini tentu menjadi pertanyaan besar, karena kalau lini belakang ini walaupun kita kebobolan 1 gol lagi, kalau lini depan Chelsea bisa melakukan atau membuat gol lebih banyak ya melawan 10 pemain, tentu ini tidak menjadi masalah. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah kekalahan Chelsea melawan Spurs ini merupakan karena tumpulnya lini depan Chelsea atau memang rapuhnya rotasi di lini belakang Chelsea ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, berikutnya ini ada kontrak baru dari Joe Pedro ya, diberitakan oleh Fabrizio dan beberapa jurnalis lain. Ini Joe Pedro akan menandatangani kontrak baru bersama Chelsea hingga 2033. Gajinya sendiri saat ini akan naik 2 kali lipat ya. Current wages dari Joe Pedro saat ini sebesar 150.000 pound sterling per pekan ya. Berarti kemungkinan besar akan naik ke angka 200 hingga 250.000 per pekan. Belum ada konfirmasi berapa fixed salary yang diterima oleh Joe Pedro ya setelah kontrak baru ini, tapi yang pasti hal ini menepis keraguan seluruh fans mengenai Bluco yang gagal mempertahankan para pemain intinya ya. Kita tahu juga Joe Pedro ini sedang diincar oleh Barcelona, bahkan dia Barcelona ya menawarkan nilai transfer hingga 100 juta pound sterling. Tapi tetap ditolak Chelsea, dan Joe Pedro sendiri akhirnya sepakat untuk mengakhiri karirnya ya. Kalau dilihat dari nilai kontraknya dan panjangnya ini sampai 2033, itu berarti masih 6 tahun lagi, dan akhir kontrak ini akan membuat Joe Pedro berada di umur 31-an ya. Nah, ini tentu adalah kabar yang sangat baik bagi Chelsea ya, karena kita tahu Joe Pedro ini merupakan salah satu striker yang memang baik dan bagus ya, dan di musim lalu menciptakan 20 plus GA, dan tentu ini akan menjadi boosting bagi Chelsea untuk melalui musim ini. Nah, pertanyaannya setelah Joe Pedro, menurut Nizar Kinsella dan juga Fabrizio Romano akan ada pemain lain yang diperpanjang kontraknya. Apakah pemain lain itu merupakan spekulasi dari perpanjangan kontrak seorang Enzo Fernandez?
yang sampai saat ini juga belum tahu infonya ya, apakah akan dijual, apakah ada klub yang tertarik untuk menawar seorang Enzo Fernandez, atau sang pemain ini akan bertahan setelah seluruh komplikasi situasi yang terjadi di Piala Dunia ya. Gol Enzo Fernandez ke gawang Inggris juga ini tentu membuat namanya menjadi public enemy nomor satu di Inggris ya, dan ini yang akan menjadi breakthrough bagi karir seorang Enzo Fernandez. Apakah dia akan pindah ke Manchester City atau ke klub lain ya, karena Real Madrid menurut Fabrizio Romano sudah tidak mungkin untuk merekrut seorang Enzo Fernandez, dan dia sudah bilang lupakan transfer tersebut. Itu berarti pilihan Enzo Fernandez hanya jika Rodri ke Real Madrid ya, maka dia akan mungkin dilirik oleh Manchester City. Tapi dengan diperpanjangnya kontrak baru Joe Pedro, masuknya Morgan Rogers, masuknya Maxime Lacroix ya, ini tentu merupakan salah satu checklist juga keinginan dari seorang Enzo Fernandez untuk membangun skuad yang kompetitif dan bisa meraih Premier League di musim depan ya. Dan semoga aja dengan hal ini terjadi. Next adalah perpanjangan kontrak seorang Enzo Fernandez ya, karena saat ini gajinya sendiri itu sekitar 180.000 pound sterling per minggu ya. Tentu dengan kenaikan gaji Joe Pedro dan ada offload dari para pemain lain yang gajinya lumayan ya, ini tentu bisa membuat ruang bagi Enzo Fernandez untuk mendapatkan kontrak baru. Dan gue berharap semoga hal itu terjadi ya, karena selain Joe Pedro, Chelsea juga harus memprioritaskan seorang Enzo Fernandez, karena ini pemain yang tentu bisa membantu Chelsea melalui masa-masa sulit di musim ini ya, dan kita tahu jasanya juga ke Chelsea ini cukup berarti ya di sepanjang 4 musim kemarin. Jadi menurut gue Enzo Fernandez harus menjadi prioritas utama setelah diperpanjangnya kontrak Joe Pedro. Tapi coba tulis pendapat kalian mengenai Enzo Fernandez, apakah Chelsea membutuhkan dia atau justru sebaliknya ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan update berita terakhir ini, Pep Chavaria yang kembali ditawar Chelsea senilai 21,5 juta pound sterling ya. Chelsea dan Rayo Vallecano menurut beberapa laporan ya dari David Ornstein dan juga Fabrizio Romano kembali menjalin komunikasi untuk memutuskan deal bagi Pep Chavaria. Pemain bertahan sebelah kiri Rayo Vallecano ini memang diincar oleh Xabi Alonso sejak bulan lalu ya. Sampai saat ini transfernya ini cukup complicated dan akhirnya menemukan titik terang ya. Nah, ini apakah berarti Jorel Hato yang dimainkan di preseason ini tidak dipercaya oleh Xabi Alonso sehingga dia masih getol untuk mendapatkan pemain bertahan baru di sebelah kiri ya. Karena di 2 pertandingan terakhir ini Jorel Hato selalu dimainkan oleh Xabi Alonso ya. Dan beberapa laporan juga termasuk Fabrizio Romano sudah menyatakan bahwa Jorel Hato akan berada di tim ya di musim ini, entah menjadi pemain utama atau menjadi pemain rotasi. Tapi datangnya Pep Chavaria ini apakah membuat posisi Jorel Hato ini terancam ya untuk menjadi first team player di Chelsea di musim ini, atau justru Pep Chavaria yang akan menjadi rotasinya seorang Jorel Hato ya untuk mempersiapkan squad depth di musim ini sehingga nanti Chelsea tidak kembali memiliki problem di lini belakang ya pada saat para pemain cedera, karena di 4 musim sebelumnya kita sangat bergantung dengan Marc Cucurella, dan saat Marc Cucurella cedera atau suspend ini defense line-nya Chelsea memang kelihatan banget ya perbedaannya. Nah, apakah hal itu yang dipersiapkan oleh Xabi Alonso dengan merekrut Pep Chavaria ke Chelsea dan akhirnya bisa membuat lini belakang lebih solid lagi terutama di posisi sebelah kiri ya. Dan apakah Pep Chavaria ini memang pemain yang punya standar kualitas buat Chelsea ya. Kalau berdasarkan video dan data statistik yang kita bahas di beberapa video gue sebelumnya, tentu Pep Chavaria ini merupakan pemain yang memiliki defense yang solid ya, kontribusi ke defense-nya sangat tinggi, terutama di Rayo Vallecano, dan ini yang akan menjadi nilai plus bagi sang pemain ya, ketika Chelsea membutuhkan permainan setback, tentu Pep Chavaria ini adalah pilihan utama bagi Xabi Alonso. Tapi saat Xabi Alonso membutuhkan Chelsea bermain versatile dan jauh lebih menyerang, gue rasa Jorel Hato adalah pilihan yang tepat ya. Dan datangnya Pep Chavaria ini tentu menambah nilai variatif bagi formasi Chelsea di musim ini ya untuk bertahan maupun menyerang dan melakukan transisi, dan ini merupakan hal yang cukup positif bagi Xabi Alonso dalam mempersiapkan tim di musim ini. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah datangnya Pep Chavaria ini akan mengganggu Jorel Hato di posisi utama left wing back ya, atau justru ini akan memperkuat Chelsea dan juga tidak menjadi masalah bagi squad Xabi Alonso. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Dan sebelum gua akhiri video ini, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk klik ke jerseymegastore.id, klik all product dan pilih jersey favorit kalian ya.
kalian bisa check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi jangan lupa ya untuk segera ke jerseymegastore.id. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 20.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk hype video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. One Blue up to Chelsea.